dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Sebelum kita bahas, Hotman selalu minum kopi lagi. Ibu Melinda, Ombudsman. Tadi Ibu sudah melihat Agustus sudah ada gejala itu, tidak ada action. Dan sampai sekarang belum tahu penyebabnya apa. Tapi dua farmasi sudah dituduh. Menurut Ombudsman siapa yang salah? Dan sudah waktunya nggak ada tersangka seperti kasus Kanjuruhan, pasal 359 KUH pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Ya, jadi begini Bang Hotman. Pertama, kami dari Ombudsman menyatakan bahwa ini sudah terjadi gagalnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang gagal siapa? Yang jelas yang pertama adalah kalau dari segi kewenangan, Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua Bang, Kepala BPOM RI juga harus bertanggung jawab. Oleh karenanya kami menyimpulkan ini ada dugaan maladministrasi. Mengapa demikian? Maladministrasi atau mal profesi atau mal praktek? Maladministrasi itu adalah menyangkut keseluruhan. Apakah itu menyangkut prosesnya, prosedurnya, tindakan, dan perilaku. Ya. Dalam hal ini kita bisa lihat ada sinergi kewenangan antar satu sama lain. Dan ada batasan kewenangan. Kementerian Kesehatan jelas mereka memiliki kewenangan dalam tataran kebijakan kesehatan. Sampai upaya mitigasi pencegahannya. Sudah dilakukan belum? Menurut hemat kami belum dilakukan secara maksimal. Karena apa belum dilakukan? Karena nggak ada duit atau nggak ada anggaran? Karena Bang Hotman, kita harus sampaikan juga kepada publik, terutama kepada Menteri Kesehatan, bahwa Menteri Kesehatan ini harus mulai memperbaiki big data di Kementerian Kesehatan. Kenapa? Menteri Kesehatan ini bisa dibilang kurang memperhatikan hal itu. Tidak memiliki big data. Jadi segini Bang Hotman, kalau kita lihat nih ya, kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya bukan dari Agustus kasus ini sudah mulai naik, gagal ginjal akut untuk anak. Di bulan Juli sudah ada 5 orang anak yang dinyatakan gagal ginjal akut. Dan itu data yang kami peroleh dari Kementerian Kesehatan. Masalahnya, karena Kementerian Kesehatan dalam hal ini tidak memiliki satu data, persoalan ini kemudian bergulir baru belakangan. Jadi Anda tetap mengatakan bahwa telah terjadi kelalaian oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Betul, ada dugaan maladministrasi di sana. Jadi Anda mendukung upaya kepolisian sekarang yang sudah mulai membentuk tim. Apakah itu dalam rangka menetapkan tersangka atau tidak? Kalau memang itu dirasakan bagian dari proses yang harus ditindaklanjuti, itu adalah kewenangan kepolisian dan kami. Anda setuju? Setuju saja kalau sudah waktunya ada tersangka. Kalau dalam rangkaian penegakan hukum tentu ada mekanisme itu. Oke, Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Katanya sebelum Agustus sudah terjadi gagal ginjal akut ini. Apa itu benar? Ya, jadi saya ingin klarifikasi dulu ya tentang apa yang disampaikan kemarin dalam perskon Ombudsman ya, bahwa gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak ini sebenarnya suatu kasus yang dimulai pada bulan Agustus. Karena betul sekali memang ada kasus 1, 2, bahkan 5 dilaporkan. Tetapi itu adalah gambaran gangguan ginjal akut yang biasa kita temukan. Kita tahu bahwa gangguan ginjal akut itu adalah bukan penyakit primer. Jadi sebelumnya sudah bisa diketahui. Mengapa kemudian kami mensinkronkan dengan data IDAI? Bukan karena Kementerian Kesehatan tidak memiliki data, tetapi tentunya yang paling mengetahui kondisi di lapangan itu adalah dokter-dokter, khususnya dokter spesialis anak. Karena kita harus membedakan. Kita pada waktu itu melihat mengapa tiba-tiba terjadi 36 kasus dilaporkan. Apakah ini penyakit yang sama seperti biasanya atau penyakit baru? Dan ternyata setelah kita diskusi dan membentuk tim dengan IDAI, ini penyakit yang berbeda yang bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri belum bisa menjawab. Saya merasa bahwa Kementerian Kesehatan justru bergerak cepat. Begitu kita melihat di September, di Agustus ada peningkatan kasus, itu di September kita bekerja keras mencoba mencari penyebab. Dan sementara dokter-dokter juga memberikan pengobatan-pengobatan terhadap kemungkinan infeksi-infeksi. Tapi kan semua itu membutuhkan waktu untuk bisa membiakkan virus, mendapatkan bahwa apa sih kuman yang tumbuh di urin maupun di darah ya. Jadi itu membutuhkan proses dan itu hasilnya 1-2 minggu. Tapi kan anak itu prosesnya
jalan terus. Begitu kemudian kita tahu ada gambaran yang sama di Gambia, ya kita langsung memeriksa zat-zat toksik dan kita langsung mengambil keputusan hentikan dulu sementara. Dan kami Pak Menteri Kesehatan berkomunikasi juga dengan teman-teman industri farmasi untuk meminta pengertiannya, karena pada prinsipnya jangan ada kasus. Kalau ada kasus maka korban pasti akan bertambah dengan tingkat fatalitas yang tadi. Jadi sebenarnya upaya yang berusaha kami lakukan. Ibu Julis, menurut Ibu sebaiknya bagaimana tindakan orang tua kalau sekarang ini anak-anaknya sakit? Apakah untuk sementara nggak usah berobat dulu, tidak minum sirup itu atau bagaimana? Sebetulnya kemarin Kementerian Kesehatan juga sudah merilis obat-obat yang boleh digunakan, ya, sirup-sirup yang boleh digunakan. Itu juga berdasarkan dari rilis sebelumnya oleh Badan POM, karena dari 107 misalnya yang sudah dikumpulkan dari subjek-subjek yang sakit, ternyata juga tidak semuanya menggunakan pelarut yang diduga menyebabkan cemaran DEG dan EG itu, Bang Hotman. Sehingga sebetulnya alternatifnya masih banyak. Menurut Ibu sangat mendesak agar pemerintah mengumumkan segera daftar sementara yang aman untuk dikonsumsi. Betul, betul. Sehingga masyarakat tidak panik dan bisa gimana? Dari DPR gimana? Obatnya. Terima kasih Bu. Dari DPR gimana? Kita sepakat nih pemerintah segera mengumumkan tadi data-data dan daftar itu. Nah masalahnya kan ada yang memang tadi misalnya dugaan bahwa ada 2 perusahaan yang memproduksi malah sudah mau dibawa ke padahal belum tahu penyebabnya. Belum tahu penyebabnya. Ini kan juga problem ya. Kemudian yang kedua ada sekitar 102 kemarin obat yang sudah dikumpul. Nah masalahnya kalau misalnya itu ya sudah diumumkan nanti, pertanyaannya orang kan sakit Bang, ada yang sakit flu, ada pilek, ada macam-macam. Lalu alternatifnya apa kalau anak menurut mereka Bapak sakit? apa alternatifnya? Ya mestinya pemerintah harus mengumumkan secara jelas, misalnya kalau ini nggak boleh dipakai lagi dia harus kasih obat Dari lain. sekarang belum ada itu? Ya belum ada, kalau menurut saya sih obat lainnya apa? Mereka jangan seperti hanya sekedar juri saja. Ya kan hanya sekedar juri sementara tidak bisa mengambil solusi apapun terkait ini. Saya nggak tahu apakah perusahaan-perusahaan farmasi sudah dikumpul misalnya. Perusahaan farmasi di Indonesia sampai hari ini belum bisa mandiri karena hampir 80-90% bahan baku mereka masih dari luar negeri. Nah kalau ada kejadian seperti ini mereka siap nggak? Artinya belum tentu salah udah divonis. Udah divonis dan saya jujur ingin supaya orang yang bersalah dalam hal ini diusut tuntas. Ya itu siapa? Ya ini yang kita cari ini sekarang kan tugasnya itu kan tentu adalah Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian dan unsur-unsur atau lembaga-lembaga terkait. Begitu loh, jangan sampai dibiarkan begitu Pak saja. Elpiano, kita tahu perusahaan farmasi dapat izin dari BPOM setelah dites segala macam. Kalau kemudian dengan waktu berjalan kadarnya atau unsur-unsur obat ini dirubah sendiri, itu perlu izin baru nggak dari BPOM atau itu perusahaan dianggap salah kalau merubah elemen obatnya sendiri tanpa izin BPOM? Atau memang harus kembali lagi ke BPOM minta izin baru? Harus kembali lagi kepada Badan POM untuk mendapatkan perizinan baru. Jadi sebenarnya BPOM gampang banget menemukan siapa yang salah. Pertama dicek dulu perizinannya perusahaan ini, unsurnya apa. Kemudian dicek lagi obat yang sekarang, unsurnya apa. Gampang, tinggal cari pengacara Hotman Paris. Masalahnya tapi begini Bang Hotman, jadi masalahnya. Jadi memang ada pre-market, ada post-market. Pre-market ini kan sebelum beredar. Jadi perusahaan obat industri farmasi itu melakukan uji dulu formulasinya semua. Dan memenuhi standar Farmakope Indonesia dan CPOB, dia kirim itu data ke Badan POM. Badan POM menerima data, uji lagi, lihat. Sesuai, baru boleh diizinkan edar. Justru itu setelah diizinkan edar, silakan izin edar. Setahun kemudian dia rubah formulanya. Nah, kalau dia rubah formulanya, dia tidak melaporkan dan tidak mendapatkan izin, itu salah. Apakah itu yang terjadi sekarang ini? Ini yang harus kita buktikan. Bapak masih belum tahu. Kita harus buktikan. Ini yang terjadi, Bang. Nah, kita harus buktikan, Pak. Coba, itu yang terjadi. Jadi artinya formula obatnya diganti itunya, formulanya gitu. Iya, jadi begini. Dalam pre-market dan post-market, Ombudsman melihat ada maladministrasi di situ. Sekali lagi, dugaan maladministrasi yang kami tekankan ya. Di pre-market artinya obat ketika diproses sebelum dia diedarkan harus diawasi oleh BPOM. Tadi Pak Elviano menyampaikan, kami diminta untuk uji mandiri. Betul Pak, uji mandiri. Sekarang pertanyaannya ketika diuji mandiri itu, BPOM mengawasi tidak? Kan tidak. Kejadian kasus gagal ginjal akut anak, ini indikasinya jelas karena lemahnya pengawasan dari Artinya BPOM. lemahnya pengawasan, akibatnya perusahaan farmasi bermain sendiri merubah dia punya elemen-elemen obatnya, begitu? Yang namanya hujan Bang, kita juga harus sedia payung dulu. Pre-market dan post-marketnya harus kita awasi dengan maksimal. Saya luruskan Bu Belinda.
Uji mandiri itu adalah untuk yang sebelumnya tidak diatur. Ya, jadi kalau yang sekarang diatur itu adalah pre-market sebelum diedarkan kita menguji, membuat formulasi, kita uji, kita kirim data itu. Nah, kita kirim, kemudian Badan POM melihat. Dan dia nguji lagi. Dia nguji lagi atas hasil pengujian kita, dia uji. Memenuhi syarat, baru boleh diedarkan. Sebetulnya nah, sekarang pertanyaan yang uji mandiri itu adalah yang untuk post-market. Iya, Nah, makanya Pak, saya dalam hal ini tidak menyalahkan Pak Elviano. Bukan, saya meluruskan kan juga. Industri pengusaha. Maksud saya bukan menyalahkan juga Badan POM nih ya. Kita biar seimbang. Jadi post market itu kan harus diuji untuk disampling. Apakah benar obat yang dibuat awalnya sampai di lapangan itu sesuai apa enggak? Disampling. Nah, dalam sampling akan ditemukan ada yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Berarti sekarang ini gampang sekali, Pak. Tinggal dikumpulkan semua obat, dicocokkan, dites dengan yang dulunya post market, begitu? Selesai. Ya, itu yang sekarang lagi dilakukan. Kenapa begitu lama mengetes itu? Nah, mengetes ini kan kalau dikatakan Bang Hotman, obat sediaan sirup sama cair itu ribuan. Oke. Karena ada obat yang tidak menggunakan sama sekali pelarut, tapi cairan juga, sirup juga. Ya, dan kenapa belum fokus ke situ? Ini kita lakukan fokus itu. Maksud saya, kan sekarang begini Bang Hotman. Ada edaran Kementerian Kesehatan yang sifatnya konservatif. Menahan sementara penggunaan resep obat sirup dan cair. Kemudian apotek dilarang menjual semua obat sirup dan cair. Itu tahap pertama tanggal 19 Oktober edarannya terbus. Sekarang sudah tanggal 26. Harusnya, kalau tadi sudah mengerucut kepada dugaannya adalah yang tercemar DEG, yang tidak ada DEG ini, sirupnya lepasin dong, supaya masyarakat bisa mendapatkan pilihan. Yang melepaskan itu, merilis itu siapa? Bukan industri yang kita bisa merilis. Karena kalau kita merilis dianggap jadi itu menurut Bapak solusi ya? Solusi. Jadi yang dua penyebabnya itu yang kita spesifik ke sana. Yang lain bebaskan beredar. Iya. Terima kasih, kita istirahat lagi. Ketemu lagi setelah yang berikut ini.